Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan saja sehingga kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi mendengar firman itu sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami. Urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-7. Firman-Nya berkata demikian, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikianlah kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, berharaplah kepada Tuhan. Saya percaya hanya Tuhanlah tempat kita berharap yang paling aman. Saya percaya hanya Tuhanlah tempat kita berharap akan pertolongan, akan mujizat-Nya, akan campur tangan-Nya dalam hidup kita, dalam kesusahan kita, dalam pergumulan apapun dalam hidup kita. Karena itu pemazmur berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Firman Allah ini juga disampaikan bagi kita, berharaplah kepada Tuhan, hai umat Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai gereja, hai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Berharaplah kepada Tuhan. Pemazmur menjelaskan bagaimana dia berharap kepada Tuhan. Dalam ayat 1 dan 2, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jadi di sini pemazmur menjelaskan bagaimana dia berharap kepada Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, itulah tandanya bahwa dia berharap kepada Tuhan saja. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan itu berarti bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Ketika kita ada dalam suatu pergumulan berharap kepada Tuhan artinya bahwa kita mengikut sertakan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Ketika kita ada dalam suatu kesulitan berharap kepada Tuhan itu artinya bahwa kita berdoa Tuhan tolong kita dalam menghadapi kesulitan. Jadi cara kita berharap kepada Tuhan adalah dengan cara berdoa kepada Tuhan. Dengan cara mengikut sertakan Tuhan dalam pergumulan ataupun dalam kesusahan hidup kita. Itulah cara yang tepat, itulah cara yang benar berharap kepada Tuhan. Nah pertanyaannya adalah kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Ada dua alasan dalam ayat ini. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Artinya apa? Menjadi dasar kita, alasan kita berharap kepada Tuhan. Bukan hanya karena Dia Maha Kuasa, bukan hanya karena Dia Tuhan, sehingga bisa buat apa saja dalam hidup kita. Tapi dalam konteks ayat ini, karena Tuhan itu kasih setia. Karena pada Tuhan ada kasih setia. Artinya bahwa sekali Tuhan mengasihi saudara, seterusnya dan selamanya Dia akan mengasihi kita. Kalau Dia mengasihi kita, tidak mungkin Dia tidak menolong kita kalau kita berharap kepadanya. Karena pada Tuhan ada kasih setia, ketika kita berharap kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita, tidak mungkin Tuhan tidak campur tangan atas pergumulan hidup kita, kalau kita berharap kepada Dia. Jadi Tuhan itu ada kasih setia. Sifat Tuhan itu penuh kasih setia. Penuh kasih setia artinya bahwa Dia senang menolong kita. Dia senang campur tangan dalam hidup kita kalau Dia dilibatkan dalam pergumulan ataupun persoalan hidup kita.
Jadi alasan pertama kenapa kita berharap kepada Tuhan, karena pada Tuhan ada kasih setia. Yang kedua masih dalam ayat 7 bagian B, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Banyak kali, sering kali mengadakan pembebasan. Jadi alasan kedua kenapa kita berharap kepada Tuhan, karena Tuhan banyak kali membebaskan, karena Tuhan banyak kali menolong. Karena Tuhan itu banyak kali membebaskan umatnya pada waktu itu menjadi salah satu dasar alasan kita juga berharap kepada Tuhan. Jadi Tuhan sering kali menolong kita, Tuhan sering kali membebaskan kita, Tuhan sering kali campur tangan atas segala pergumulan hidup kita. Jadi tidak salah kalau kita berharap kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan saja. Karena dia sering kali membebaskan kita, dia sering kali menolong, dia sering kali campur tangan atas segala pergumulan hidup kita. Dia tidak mungkin lipat tangan. Tuhan tidak mungkin tidak menolong kita, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Karena itu apapun pergumulan hidup kita, apapun kesusahan hidup kita, apapun kesulitan, penyakit, apapun yang menggerogoti hidup kita, mari kita berharap kepada Tuhan saja. Karena tidak percuma dan tidak sia-sia orang yang berharap kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan mengingatkan dan menasihati kami berharaplah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami hanya berharap kepada Tuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena pada Tuhan ada kasih setia. Karena Tuhan banyak kali mengadakan pembebasan atau pertolongan dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.